bahwasannya beliau ini ingin memberikan kita sedikit pencerahan, semoga bermanfaat. Untuk sebelum ini beliau akan membawakan ceramah, setelah itu nanti azan dan beliau akan membawakan khutbah kepada Bapak Haji Dr. Andes Romza. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzalan nura 'ala tur fi kitabim mastur fi raqqim manshurin bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahbur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana Abdullah wa la yudhi'ani amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah kita sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, sebelum kita melaksanakan serangkaian ibadah Jumat, tadi telah disampaikan oleh pengurus masjid bahwa kami ini dari Pondok Pesantren An-Nur Desa Kedaton, jauh dari sini. Sengaja kami safari Jumat keliling. Nah, Jumat ini ya di samping diminta juga kami sangat senang untuk sholat di masjid yang baru terbuka. Ini pakar, ini masih rencananya pakar. Sebelum kita laksanakan serangkaian ibadah Jumat, kita saling mengingatkan, wazakir, sampaikanlah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul lil mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang beriman. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan peringatan dari Allah lewat Al-Quranul Karim. Kami juga akan menyampaikan peringatan Rasulullah lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apa
baca hidup nak lemah, mati nak lemah, masuk surga. Dijemput oleh malaikat rahmat, disambut oleh malaikat-malaikat Allah, kain kapan dari surga, minyak harum dari surga. Para malaikat menyambut kita dengan ucapan Assalamun alaikum, selamat sukses atas kamu. Kemudian kita begitu di alam kubur, alam barzakh, tidak ada siksaan, tidak ada azab kubur. Pada saat dibangkitkan dari alam kubur menuju alam mahsyar, kita aman dan nyaman, dan di akhirat langsung masuk surga tanpa ada pemeriksaan amal. Ukiro tak kaki tak lemak dari itu. Itulah barangkali tujuan kita. Oleh karena itu, pernah salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansor, berarti orang Madinah, pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyasu?" Orang beriman bagaimana yang cerdas itu? Mukmin yang seperti apa yang termasuk cerdas, pintar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qala akhiru lil mauti dzikra." Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat akan mati. Kalau tidak ingat-ingat, termasuk tak cerdas. Yang senantiasa sadar bahwa dia suatu saat dia akan mati, ini cerdas. Kematian ini kita tahu tidak pandang bulu. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat gagal bugar mati, yang sakit kadang-kadang minta mati, tidak mati. Jadi kematian ini adalah suatu peristiwa yang pasti. Nah, orang yang sadar bahwa dirinya akan mati, kata Nabi, itulah orang yang cerdas. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bahwa orang yang cerdas itu sadar bahwa dia akan mati, kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, dan bagaimana cara dia mati. Itu rahasia Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting isti'dada, mempersiapkan diri menemui kematian itu. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini ada dua orang yang cerdas itu. Yang pertama, orang itu sadar akan mati. Yang kedua, dia mempersiapkan bekal amal untuk menghadapi kematiannya. Nah, itu termasuk orang yang cerdas. Kalau dia yakin mati,
tapi tidak mempersiapkan tentang kematian itu, belum cerdas. Jadi dua macam yang termasuk cerdas. Ulaika akhyar, itulah orang yang paling cerdas. Dan itu hari ini termasuk yang cerdas. Sadar kita akan mati, kemudian kita menuju masjid ini untuk mempersiapkan bekal menuju kematian ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa amalannya? Ada doanya agar mati lemah, dijemput malaikat rahmat, di alam kubur tanpa diazab, bangkit dari kubur selamat, di akhirat langsung masuk surga. Ada tak amalannya? Ada tak doanya? Ada tak zikirnya? Sudah barang tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep, memberikan amalan. Oleh karena itu kami sampaikan fotokopi terbatas, mungkin tidak banyak, mungkin ada yang kebagian. Nah, kalau yang memang berkenan, lagi menemui pengurus fotokopi. Itu ilmu amalan supaya lemak tadi. Yang pertama apa? Supaya kita mati lemak, sebab mati tergo. Ada yang malaikat itu menyambut nyawa itu dengan lemak lembut. Ada malaikat menyambut nyawa dengan keras kasar, pemaksaan. Nah, kita nak pilih yang lemak tadi, yang lembut, sopan, santun. Kemudian disambut oleh malaikat dengan malaikat rahmat, kain kapan dari surga, dengan tersenyum dan bahagia menyambut ruh kita malaikat. Kita minta itu, jangan malaikat azab nyambut itu. Di alam kubur, kalau baca jangan disiksa. Itu nak lemak di kubur, nikmat kubur namun bukan sebentar, lama di alam kubur, lebih lama di dalam dunia ini. Di akhirat, kalau baca langsung masuk surga tanpa pertanyaan, karena masuk surga itu juga ada masuk surga. Tapi kapan masuk surganya? Mungkin kalau azab dulu. Ada dimasukkan surga, ini diperiksa dulu. Ada yang ahli surga, penduduk surga, layak masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa. Nah, kita minta itu. Oleh karena itu amalannya ini dia. Kalau itu nak sholat atau sholat Jumat atau sholat asar atau zuhur wajib atau sholat sunnah, apa yang pertama kita baca? Yang barangkali yang kita baca bisa perlindungan dari godaan-godaan syaitan. Yang pendek, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung ya Allah. Yang pendek. Atau imam itu atau jamaah itu qul a'udzu birabbin nas. Itu berlindung juga. Ada rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholatku terganggu, bacaanku lupa, rokaatku lupa. Apa itu ya Rasulullah?
namanya gangguan konzak. Ada iblis nama konzak yang ganggu kau. Oleh karena itu kata Rasulullah, fasta'id, minta perlindungan dari Allah. Ialah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi apa caranya? Hembuskan ke kiri. Sudah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian tiupkan ke kiri. Tapi jangan tiup tetangga sebelah. Tapi tiup muka kawan sebelah. Dikit baik, kita ke kiri kan, kita hembuskan ke kiri, tiupkan 3 kali. Iblis itu berlari, tidak menggoda. Atau Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Tiupkan 3 kali ke kiri. Tapi jangan sampai melihat muka kawan sebelah. Kiri dikit, tiup ke kiri. Nah, sudah itu sebelum takbir, sebelum berniat, sebelum usolli. Nah, Rasulullah mengajarkan kita. Bacalah kata Allah, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Itu bacaan kita sebelum takbir. Allahumma atini, ya Allah berikanlah aku afdala, keistimewaan, keutamaan, ma tu'ti ibadakas sholihin, seperti yang kau berikan keistimewaan kepada orang-orang yang soleh. Itu tidak usah itu lagi. Sudah kita terlingkup, baca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Kalau maco itu apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kata Rasulullah, idzan yuqalu jawaruka wa tustashhadu. Engkau mati bernilai syahid. Subhanallah. Ada orang mati syahid karena berperang di jalan Allah. Dia korbankan harta, dia korbankan nyawa, terbunuh, syahid. Tapi ada yang syahid tidak berperang. Inilah bacanya. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Orang yang tidak berperang, memerangi kaum kafir, berjihad di jalan Allah, tapi dia mati bernilai syahid. Karena masuk hadis Imam Bukhari. Apa hukuman orang mati syahid? Orang mati syahid itu contoh dia mati husnul khotimah, disambut oleh para malaikat. Di alam kubur dia tanpa disiksa, dan dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain. Di akhirat dia langsung masuk surga. Ini jaminan. Jadi sangat ringan, pendek, tapi manfaatnya bernilai syahid. Jadi kalau yang belum hafal, itu hafalkan. Yang belum ada, fotokopikan. Terikut hadis-hadisnya sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Orang yang membaca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin, tapi maksudnya nggak salah. Bukan sudah salah. Nak sholat sebelum Allah Akbar, sebelum usolli, sebelum kita nyatakan niat. Ada. Kalau sudah sholat tidak berfungsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini biasa kita baca dalam doa.
Tapi jumlahnya kata Aisyah, ya Rasulullah, ada tak orang yang mati syahid itu tanpa berperang? Aku nak berperang dengan orang kafir mempertahankan agama Islam baru mati syahid? Jawab Nabi, kalau macam itu dikit orang yang mati syahid. Jadi bagaimana ya Rasulullah agar kami ini, kata Aisyah, bernilai syahid? Kata Rasulullah, qala bi yaumin, setiap hari bacalah 25 marratan. Bacalah setiap hari, tapi boleh pagi, boleh siang, boleh petang, setiap hari. Bacanya berapa? 25 kali. Apa bacanya? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kadang-kadang dalam doa selamat ada itu, tapi sekali. Nah, Nabi menyuruh kita 25 kali. Apa rahasia 25 kali? Kita tahu angka 25 itu adalah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu. Jadi Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Pakai tangan kan? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 25 kali. Kalau aku ngajak istriku, jadi lupa. Yang seharusnya Allahumma barik li, lupa. Allahumma barik lana fil mauti. Ya Allah, berkahi hidupku dalam menghadapi kematian ini. Wa fima ba'dal maut, berkahi pula ya Allah sesudah aku mati. Berapa banyak? 25 kali. Hadisnya ada dalam buku itu. Karena keterbatasan waktu, kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.